ila daril khulud. Apa? Al-inabah ila daril khulud. Dicatat, ayat dicatat. Jangan sampai materinya hilang. Al-inabah ila daril khulud. Memiliki kesadaran yang tertinggi. Ila daril khulud. Daril khulud itu negeri akhiratnya Allah, tempat yang langgeng. Orientasikan hidup kita hanya untuk akhiratnya Allah. Lupakan kehidupan dunia, cari tujuan akhirat, maka insya Allah jauh lebih membawa ketenangan dalam batin kita. Insya setuju tidak? Setuju tidak? Mbak, mohon maaf, Ustaz mau tanya nih, di antara kita ada nggak sih yang pernah berpikir merenung begini, ya Allah, andai saja Engkau wafatkan kami, saat ini nanti kami wafat dalam keadaan husnul khotimah apa su'ul khotimah sih? Gitu. Pengennya kita husnul khotimah, betul? Tapi keinginan itu, maaf, bukan hanya sekedar ungkapan kata yang tanpa makna, bukan hanya sekedar pemanis yang tanpa arti, tapi butuh pembuktian yang sesungguhnya. Kalau kita memang ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah, bagaimana langkah-langkah husnul khatimah perlu kita tempuh? Insya Masya Allah, tabarakallah. Dengarkan dengan baik saudara-saudaraku. Hadis baginda Rasul menyatakan begini, man kana bi akhiri hayatihi, ya, man qala, mohon maaf, man qala la ilaha illallah bi akhiri hayatihi mukhlishan dakhala jannah. Siapa orang yang bisa melafazkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya dalam kondisi ikhlas hatinya, maka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang jadi persoalan Ustaz minta itu lafaz la ilaha illallah gampang enggak kita ucapin? Gampang tidak? La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Gampang tidak? Mudah enggak? Coba bareng-bareng yuk. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Bisa tidak? Gampang enggak? Hafal tidak? Alhamdulillah. Yang jadi pertanyaan, lafaz yang sederhana, mudah dilafazkan, gampang dihafal. Kira-kira setiap orang yang mau mati bisa nggak ngelafazinnya? Bisa tidak? Tidak bisa. Bisa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Belum tentu. Ketika kita sakaratul maut bisa melafazkan kalimat itu, jangankan yang panjang la ilaha illallah, berapa banyak anak yang mencinta dan kasih sayang terhadap ibunya dalam kondisi sakaratul maut, saat ditalkinkan saja dia udah nggak bisa. Saya sebagai anak tidak bisa memberikan hadiah yang paling berharga ketika ada saat begini kecuali ayo ma, pintu surga yang saya berikan kepada ma, la ilaha illallah. Apa jawabannya? Betul tidak? Betul tidak? Jangan untuk melafazkan kalimat la ilaha illallah sama anaknya pun kadang dia tidak kenal. Ma, itu Bang Marno dan
Betul tidak? Pernah melihat gaya yang begitu? Kenapa itu kalimat la ilaha illallah yang begitu pendek mudah dihafal, ingat, gampang diingat, tapi sulit itu dilafalkan ketika dalam kondisi sakaratul maut, saudara-saudara. Karena ketika itu setan akan bermain indah, dia tidak akan pernah ridho kalau di neraka nggak ada teman. Dia nggak akan pernah ridho kalau melihat kita masuk ke dalam surganya Allah. Dia tidak akan pernah ridho kalau Allah memberikan ampunan kepada kita. Maka dengan sekuat hebatnya dia akan menggoda kita, merayu kita untuk menyembah untuk bila sumana uzubil. Masya Allah, tabarakallah. Ini mbak satu fenomena yang bukan lagi rahasia. Banyak orang yang hendak melepaskan ruhnya sulit dalam sakaratul maut. Berbagai macam cara dilakukan, dari mulai surah Yasin, surah Kahfi dibuka, dibaca, bahkan tidak hanya itu, surah tanahnya pun diingat-ingat, tetap saja nggak ngerti mati. Malah ada yang kejawen ketika orang sakit sakaratul maut, apa dia bilang ini mah punya ilmu hitam. Diambilnya daun kelor, dibacakannya jampe prok. Daun kelornya jatuh, dia nggak mati juga. Sedangkan yang mati ternyata daun kelornya ada racunnya. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Ayo, kira-kira Mbak pernah berpikir nggak akhir sakaratul maut kita kayak gimana? Kira-kira kayak gimana? Jangan sampai nanti ada mohon maaf, ada ninjil jamaah dari Hong Kong gitu dalam sakaratul maut, diingatkan sama ustaznya, Mbak, ayo Mbak ingat Allah, dia teriak koswe deh. Mbak, ayo Mbak ingat Allah, Victoria. Hatinya mau melafalkan kalimat la ilaha illallah, cuma setan belokin bibirnya. Ingat memorinya lagi, yang dia ingat tempat-tempat dia dulu pernah memadu kenikmatan Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya kita kudu persiapkan diri kita ila daril khulud, menuju negeri akhiratnya Allah Subhanahu wa taala tanpa akhir dan tanpa batas. Insya udah siap semuanya. Apa yang udah disiapin apa? Ustaz mau tanya, apa yang udah disiapin selama ini apa? Yang punya anak angkat tangan. Anaknya yang tinggalkan angkat tangan. Anaknya yang tinggalkan di Indonesia angkat tangan. Itulah persiapan menuju negeri akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tolong ajarkan sama anak-anak pada sedini mungkin ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Penulah kau dicinta kepada Rasulnya, supaya nanti dia bisa membimbing Mbak ketika dalam kondisi sakaratul maut. Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Punya anak 5, semuanya diajarkan ngaji, dimasukkan ke pesantren. Nasib orang yang belajar ngaji kan tidak semuanya jadi kiai. Ada yang jadi dokter, amin. Ada yang jadi abri, amin. Ada yang jadi teknokrat, amin. Ada yang jadi birokrat, amin. Ada yang jadi tukang bisnis, amin. Tapi Mbak dari mulai itu anak kecil Mbak ngajar di Hong Kong, gaji Mbak habis hanya untuk mereka belajar ilmu agama. Gaji Mbak habis hanya untuk mereka belajar pesantren. Gaji Mbak habis hanya untuk mereka baca Quran. Maka insya Allah Mbak itu kekayaan yang paling berharga, jauh lebih berharga dari segala-galanya. Insya kerja di Hong Kong sampai 25 tahun, usia 52 tahun sudah capek. Ustaz, saya mau beri kontrak aja, ingin pulang ke Indonesia menikmati masa akhir begini, kumpul dengan anak-anak. Berapa anaknya Mbak? 5 orang Ustaz, udah jadi semua. Alhamdulillah Ustaz, praskrim banting tulang ngajar di Hong Kong. Mohon maaf jadi babu Cina, menghargai anak-anak saya jadi kiai yang pertama, jadi abri yang kedua, jadi dokter yang ketiga, jadi birokrat yang keempat, jadi pejabat yang kelima. Alhamdulillah. Sampai di rumah 10 tahun bareng-bareng dengan keluarga. Mbak sakit menjelang usia senja 75 tahun, sudah mau dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang pertama kiai ngumumin, saudara-saudaraku, ibu kita sekarang sedang kondisi sangat kritis. Ayo kita semuanya kumpul bareng-bareng ke Magetan yuk. Karena memang orang Magetan kali ya.
Sampai di sana, masya Allah, ibunya lagi sakit. Kata ibu, udah kumpul semuanya, udah kumpul, mak kita cinta sama emak. Karena jadi payah emak kita jadi bisa begini. Masukin ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit belum sembuh juga. Kalau memang sudah ajalnya akan tiba, bawa lagi aja ke rumah. Tidak ada solusi yang paling indah, kata kiai yang kiai, kata kakak yang kiai. Yuk kayu sekarang kita sudah mulai mengaji bareng-bareng untuk mendoakan ibu kita. Amin ya robbal alamin. Jadi apapun anak kita, ketika kita sudah modali mereka untuk berpegang di akhirnya Allah, maka insya Allah mereka yang akan menuntun kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata yang kiai, alhamdulillah, selama 15 tahun di Hong Kong itu juga membesar dari pesantren sekarang keluar. Saya jadi dai, jadi penceramah, jadi pemdoa. Hari ini sebelum saya mendoakan orang lain, saya hanya ingin berdoa untuk Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Kakak-kakaknya, adik-adik yang 5 ngaminin amin. Emaknya